Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah cara memilih indukan yang benar atau yang bagus ya. Dan ini sangat berguna untuk teman-teman pemula yang mungkin belum mengetahui ya. Pada dasarnya untuk pemilihan indukan untuk pencetak DOE yang berkualitas, yang pertama kali kita perhatikan adalah mengetahui untuk perkembangannya. Jadi lebih baik memeliharanya dari kecil untuk pemilihan indukan yang baik ya. Dan kira-kira tips apa yang perlu diperhatikan untuk pemilihan bibit indukan yang baik? Di sini saya memberikan informasi dari ternak-ternak saya ya. Jadi tidak entok saja kelinci, nanti saya juga akan sedikit jabarkan untuk teman-teman. Oke, teman-teman, kita bahas untuk detailnya. Pertama yang harus kita perhatikan yaitu untuk asal usulnya ya. Jadi lebih baik untuk memilih calon indukan yang berkualitas, kita pilih untuk indukan yang kita besarkan sendiri atau kita pelihara sedari kecil. Itu yang pertama kali yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus mengetahui untuk pertumbuhannya itu terlihat bagus ya, ideal, jadi tidak ada tanda-tanda yang menjerumus ke entok yang kurang sehat. Jadi pertumbuhannya itu sesuai umurnya, itu perkembangannya cukup ideal dan cukup bagus. Dan yang ketiga, pertumbuhan bulu normal. Jadi pertumbuhan bulunya itu normal untuk betina. Nah, seperti ini. Ini dimaksudkan apabila entok indukan betina mengeram, itu untuk daya tetas telurnya itu bagus. Namun semua itu tidak menjamin ya, sekali lagi. Dan nanti di akhir segmen saya akan jelaskan untuk sedetailnya. Jadi tipsnya yang terakhir itu kuncinya ya. Jadi tadi yang ketiga, untuk bulunya itu cukup bagus untuk pertumbuhannya. Jangan sampai entok yang mengalami kanibal kita buat indukan ya. Yang keempat, bobotnya berkembang sesuai umur atau tidak kerdil. Jadi ada ya teman-teman yang entok itu kerdil, pertumbuhannya itu tidak bagus. Jadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki badannya. Itu kemungkinan disebabkan oleh kurangnya protein pada saat pertumbuhan. Itu sebabnya kita harus memelihara sendiri sedari kecil daripada kita membeli indukan yang sudah siap untuk bertelur. Dan ini bisa digarisbawahi apabila ada yang berpendapat untuk beli yang sudah siap bertelur saja nggak masalah, asalkan kita harus jeli ngecek untuk entok tersebut apakah memang benar-benar bibit yang unggul.
Oke, yang kelima ya teman-teman, itu nafsu makannya bagus. Jadi nafsu makannya itu cenderung selalu banyak ya, karena pada masa pertumbuhan itu untuk entok yang normal tuh makannya banyak, namun nantinya kalau sudah masa produksi itu biasanya berkurang untuk makan nafsu makannya ya. Nah, itu tips yang saya berikan untuk teman-teman ya. Dan jadi nanti saya akan perlihatkan untuk di indukan saya yang sudah mengeram, dan kita sekalian mereview ya untuk plusnya. Jadi 5 aspek tadi yang sudah saya berikan ya, mungkin bisa diterapkan untuk teman-teman pemula yang ingin beternak entok atau memilih indukan yang baik. Namun sekali lagi untuk tips yang terakhir itu sebaiknya apabila kita sudah memilih indukan ya teman-teman, sudah masa produksi, seumpama pada awal produksi, jadi entok itu bertelur perdana, kita lihat untuk perlakuannya pada saat mengeram, apakah dia itu termasuk kategori entok yang pintar, yang bagus untuk dimana memperlakukan telur-telurnya atau memperlakukan anakannya. Nah, itu bisa diketahui apabila indukan itu sudah menghasilkan telur atau sudah reproduksi pada awal perdana dia menghasilkan DOE. Nah, itu adalah kunci utama. Walaupun dia bagus untuk pemilihan yang 5 tips tadi, namun ada kalanya ada juga yang memang entok itu bersifat tidak pinter ya, tidak pinter dalam reproduksi. Semisal tidak mau mengeram, dia mau bertelur tapi tidak mau mengeram, itu ada juga permasalahan seperti itu. Ada yang bertelur namun telurnya dimakan sendiri, itu juga ada. Terus ada juga permasalahan indukan yang suka mengacak-ngacak telurnya ya, itu sudah dipastikan ciri indukan yang kurang bagus. Jadi tips kelima tadi kalau sudah kalian terapkan namun hasilnya itu bisa ditentukan di saat entok indukan itu mulai reproduksi. Jadi kita lihat apakah memang benar-benar indukan itu bagus. Kalau jenis fisik atau pertumbuhannya sudah bagus, bobot ideal, dan sudah kategori yang mumpuni, namun entok kurang bagus dalam reproduksi, itu sama saja. Jadi perlu diperhatikan untuk yang terakhir ini. Jadi tips terakhir dari catur unggas. Nah, kita lihat ya untuk review indukan saya yang sudah mengeram di kandang sebelah, di kandang indukan. Kita lihat dan akan saya jelaskan secara detail. Ikuti terus di Catur Unggas channel. A few moments later. Oke teman-teman, kita sudah berada di kandang indukannya, kandang sederhana dari Catur Unggas. Nah, ini yang sudah mengeram ya teman-teman. Ini udah 1 mingguan ya, kurang lebih mungkin. Nah, di sini juga mengeram, dimana indukan saya semuanya mengeram. Nah, ini dia. Nah, di sebelah sini juga ada 2. Ini ada 2 indukan yang mengeram. Tidak masalah ya untuk teman-teman yang kemarin juga bertanya, dalam satu petarangan ada 2 indukan mengeram, asalkan tidak bertengkar itu enggak masalah, dan nantinya bisa menetas juga. Jadi ini juga 2 indukan.
Ini untuk telurnya sekitar kurang lebih kemungkinan ada 15 lebih ya. Nah malah ini untuk telurnya ada 23 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah ini nggak galak untuk entoknya. Nah ini ada 23 kalau nggak salah untuk pengeramannya, dan semoga aja bisa menetas semua. Ini bisa menjadikan bibit unggul ya. Ini untuk entoknya juga perdana baru nelur pertama kali ya, jadi indukan baru. Dari keempat indukan ada 3 yang baru dan 1 yang memang sudah lama, dan yang sudah lama itu indukan tua itu memang bagus untuk daya tetasnya 99%, makanya masih saya pertahankan dari seleksi yang kemarin-kemarin. Nah ini untuk pengeramannya seperti ini ya, banyak bulu dimana-mana. Oke teman-teman ya, kita lihat lagi untuk penjelasan kelinci. Jadi ternak saya yang satunya itu kelinci ya, ikuti terus di Catur Unggas channel. Nah ini ya teman-teman, untuk kelincinya ini juga calon indukan. Saya mau beri pakan dari entok juga. Nah ini dia. Itu komposisinya juga daun pepaya, sentrat, dan dedak ya teman-teman. Nah ini untuk kelinci juga saya beli 1 pasang betina dan jantan. Saya maksudkan untuk bibit. Kenapa saya tidak membeli langsung yang besar? Karena di sini saya mau belajar untuk analisa kira-kira untuk umur segini-segini itu pertumbuhannya seperti apa, dan untuk pakannya itu apakah mudah. Jadi ini untuk 2 indukan ya, nanti saya jadikan indukan untuk beternak kelinci, dimana saya juga pemula untuk kelinci ini ya, dan pertumbuhannya cukup bagus. Jadi ini udah 1 bulan saya pelihara. Yang kemarin saya membelinya sekitar mungkin ya, kemungkinan umur 1 bulan ya, saya juga belum jelas. Makanya ini nanti untuk saya kembangkan. Apabila sudah mempunyai anak, saya analisa untuk pembesarannya umur segini-segini, untuk pertumbuhannya apakah bagus dan anakannya berapa, analisanya untuk pakannya berapa, itu 1 bulan. Dan kemungkinan untuk pakan itu lebih murah dibandingkan entok, karena pakannya sendiri dari dedaunan ya, seperti ini daun lamtoro yang kemarin sudah saya review. Dan ini sudah 1 bulan saya pelihara. Semenjak saya beli itu sudah saya timbang, kemarin bobotnya melebihi entok ya, 1 kilo 4 on, jadi hampir 1,5 kilo yang betina, yang jantan 1,3. jadi itu baru 1 bulan, tanggal 21 kemarin saya beli. Nah, ini nanti saya semoga saja bisa berkembang untuk jenis anggura katanya ini ya. Makannya pun cukup bagus, nafsu makan cukup bagus, dan semoga apa yang saya rencanakan untuk ternak kelinci ini bisa terwujud ya, selain untuk ternak entok. Jadi kita kembangkan lagi, kita analisa untuk bahan baru. Jadi itu saja ya informasi dari Catur Unggas yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, kita sudah berada di kandang pembesaran. Ini sudah besar-besar untuk entoknya ya, yang lebih besar postur tubuhnya ini
Ini yang jantan ya teman-teman, ini dua, ini putih sama hitam. Jadi kemungkinan sekitar 9 indukan yang betina. Nanti kita pilih yang bagus atau yang pintar untuk reproduksi. Oke, cukup sekian ya dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini, serta tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Dan apabila ada kurang atau informasi kurang lengkap, ada tambahan dari teman-teman, silahkan mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan di sini kita belajar bersama, bertukar pengalaman dan informasi dari Catur Unggas Channel berdasarkan pengalaman dan informasi berdasarkan fakta. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.